Cantik-cantik kali loh Teruna Anugrah ini loh. Iya, Ganteng-ganteng. ada yang lain. Satu tadi siapa ya? Timnya dia. Kayaknya Oh, Abel. Udah masuk lagi. Oke, bentar Kak, share screen dulu ya. Oh, doa syafaat dulu deh. Sebelum adik-adik. Siapa nih yang mau doa syafaat hari ini? Yuk. tanpa ditunjuk seperti biasa. Volunteer guys. Gereja dan Bangsa dan pelayanan. negara, Kak. Siapa itu? Siapa bangsa? Eci. Eci Bangsa dan Negara. Terima kasih Eci. Eci. Gereja dan pelayanan. Yuhu. Yuk volunteer, volunteer. Siapa yang mau memvolunteerkan dirinya? Pelayanan bersama-sama siang hari ini kita. Sebelum ditunjuk, ayo guys. Kita memberikan diri waktu untuk Tuhan di minggu siang hari ini. Kan udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng. Tadi bangsa dan negara sudah Eci, tinggal gereja dan pelayanan, orang sakit dan menderita, sama orang tua dan studi. Ada yang mau didoakan adik-adik? Supaya nanti bisa di-note sama teman-teman yang bertugas, doa syafaat. Oke, biar nggak makan waktu, kakak tunjuk aja ya. Kakak mohon kesediaannya untuk... Oh, halo Reksi. Selamat datang, selamat hari Minggu. Kakak minta kesediaannya untuk yang gereja dan pelayanan bisa dibantu sama Alexa. Alexa bisa? Oke, terima kasih Alexa. Orang tua dan studi kakak minta cowok. Yang baru datang deh Reksi. Orang tua dan studi, orang sakit dan menderita ya Reksi. Minta kesediaannya. Ya, Kak. Oke, thank you Reksi. Selanjutnya cowok satu lagi. Kakak minta tolong Samuel. Halo Samuel, orang tua dan studi ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan adik-adik semua untuk kesediaannya. Sebelum kita mulai ibadah kita, untuk yang bertugas tadi doa syafaat sama Tante Mary selaku pelayan firman, dan Kak Seli selaku liturgos, kita boleh berdoa dulu ya. Dan Kak Niken juga sebagai admin Zoom di ibadah kita siang hari ini. Untuk yang bertugas, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu terhadap kami masing-masing pribadi, sehingga Engkau boleh memberikan kami kesempatan hidup yang baru. Dan di siang hari ini juga Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk bersekutu bersama-sama melalui ibadah online, Pelkat Teruna GPIB Jemaat Anugerah Bekasi melalui Zoom Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang boleh kami rasakan, bersekutu bersama-sama, mendapatkan kesempatan untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan serta belajar firman-Mu di siang hari ini. Untuk itu, layakan kami Tuhan yang akan mengambil bagian pelayanan di ibadah siang hari ini, agar kami boleh layak untuk melayani-Mu, dan kiranya juga Engkau boleh memakai kami masing-masing pribadi, berikan Roh Kudus-Mu, terutama untuk pelayan firman, Tante Mary yang akan membawakan firman, Engkau berikan hikmat Tuhan, agar setiap perkataan yang boleh keluar dari mulutnya itu Tuhan, itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh sama-sama belajar dan praktekkan dalam kehidupan kami
setiap hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati pelayanan kami hari ini, dan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tante Mary, Kak Niken. Selamat pagi semuanya. Cuacanya lagi enak banget dari kemarin ya adik-adik ya. Oke, tapi tetap jaga kesehatan. Dan kakak juga berterima kasih untuk adik-adik semua yang mau ikut ibadah teruna di siang hari ini. Dan juga terima kasih untuk kesediaannya Tante Mary selaku pelayan firman di ibadah PT GPIB Jemaat Anugerah Bekasi siang hari ini. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau kasih tahu dulu rules untuk ibadah Zoom ini. Pertama, kamera itu wajib dinyalakan ya adik-adik ya, kecuali ada kondisi mendesak, bisa langsung infoin di chat box aja. Gitu. Lalu yang kedua, itu selama peribadahan berlangsung, mohon audionya itu di-mute dan hanya dinyalakan saat diminta host, liturgos atau PF-nya. Mungkin ketika saat tanya jawab nanti, boleh jangan, atau saat berdoa juga nanti, jangan lupa di-unmute untuk audionya. Yang ketiga, silakan melakukan presensi atau absensi di kolom chat, itu berupa nama underscore wilayahnya. Oke adik-adik ya. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya, seperti biasa, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mars PT. Saat teduh dulu, adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, kakak berikan waktu untuk kita sama-sama saat teduh, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah di siang hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars PT. Bisa di-mute adik-adik yang lain. Adik-adik boleh tetap berdiri. Kita menyanyikan lagu nyanyian pembuka dari Kidung Muda Mudi 34, baiknya yang pertama dan kedua, Bernyanyilah Biduan Muda Mudi. Suara kami kepada
Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di minggu siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu terhadap kami masing-masing pribadi, sehingga di siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami mengikuti ibadah online Palka Teruna GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Siapkan hati kami Tuhan, agar kiranya kami anak-anak-Mu boleh sama-sama memuliakan, memuji, serta mendengarkan dan belajar firman-Mu di siang hari ini. Dan kiranya juga Tuhan, kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Kristus Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami bersyukur siapapun dan berapapun yang hadir di minggu siang hari ini, kami yakin dan percaya Engkau boleh tetap hadir di hati kami masing-masing. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bawa ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh kembali duduk adik-adik? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 51, bait yang pertama dan kedua, Kitab Suci Hartaku. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Mary. Ya, silakan Tante Mary, Tuhan memberkati pelayanan firman-Nya. Ya, terima kasih Kak Kelly. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Sebentar, saya sudah kirim ya. Sebentar, Nadia, sebentar. Oke. Ya, kita siapkan hati kita berdoa, namun sebelumnya buka di Nehemia pasal yang ketiga, ayat 1-8, kitab Perjanjian Lama anak-anak. Nehemia pasal yang ketiga, ayat 1-8, merupakan pembacaan dan perenungan firman Tuhan di ibadah persekutuan teruna siang hari ini. Kalau sudah dapat, biarkanlah Alkitab kita tetap kita berdoa minta pimpinan Roh Tuhan. Kita berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kembali kami persekutuan teruna jemaat GPIB Anugerah Bekasi. Tuhan persatukan, sekalipun secara virtual kami melakukannya, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada di hati kami. Tuhan Yesus ada di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami, dan di dalam kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, kami anak-anak teruna dapat memberlakukan firman Tuhan, supaya kami boleh melihat kuasa firman Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus mau berbicara karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita baca, Tante Mary yang akan baca
dari Nehemia pasal ketiga ayat 1, atau Tante Mary minta Kaniken lah yang membacakannya ya, supaya kita bagi-bagi. Kaniken boleh baca Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hamanil. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Semang. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberikan bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Hanania, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Ya, terima kasih Kaniken, sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Hari ini tema yang diberikan oleh penulis Sabda Bina Teruna buat kita adalah hidup bergotong royong. Begitu. Hari ini kita mau berbicara tentang gotong royong. Gotong royong itu merupakan salah satu ciri khas dalam kehidupan atau budaya bangsa Indonesia, begitu ya adik-adik ya. Karena itu gotong royong secara garis besar telah tertuang dalam Pancasila, tapi Tante Mary lupa sila keberapa. Adakah yang ingat? Boleh moodnya dibuka. Ada yang ingat? Didengar ya suaranya Tante Mary, dengar ya? Boleh dibuka ininya. Moodnya aja di. Yang Pancasila yang ketiga, Kak. Apa itu ya? Persatuan Indonesia. Siapa ini? Boleh dicatat namanya, nanti ketemu kita kasih hadiah. Iya. Terima kasih Nona Manis, terima kasih. Iya, ternyata gotong royong itu dalam Pancasila sudah tertuang. Tadi sudah dikatakan sila ketiga, gitu ya. Nah, karena gotong royong ini sudah berakar kuat menjadi suatu budaya di Indonesia, maka di setiap daerah di Indonesia itu menanamkan nilai kegotong royongan, begitu ya. Nah, kalau begitu Tante Mary, apa sih arti gotong royong itu, gitu ya? Gotong royong itu terdiri dari dua suku kata, yaitu gotong dan royong, begitu ya. Gotong mempunyai arti bekerja dan royong itu bersama. Sehingga kalau kita tarik, maka arti gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama. Tujuannya apa dari gotong royong? Mendapatkan hasil yang diinginkan, mendapatkan hasil yang baik. Karena itu kalau adik-adik ingat satu pepatah Indonesia berkata begini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, begitu ya.
Jadi bekerja bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang memuaskan kita. Itulah arti gotong royong. Oh, ternyata adik-adik kekasih, gotong royong ini tidak hanya kita kenal di Indonesia, jauh sebelumnya. Ini jauh sebelumnya begitu ya. Orang-orang Israel sudah melakukan atau sudah memahami tentang gotong royong ini. Nah, hari ini kita belajar dari seorang nabi yang bernama Nehemia, gitu ya. Dia melakukan sesuatu dan dia melibatkan banyak orang. Lalu apa yang dikerjakan Nehemia melalui bacaan kita saat ini? Mari kita pahami bersama. Begitu. Sebentar ya, sebentar kita pakai. Oke, sudah ada gambarnya ya nak ya? Sudah ada ya kelihatannya? Oke. Nah, adik-adik yang kekasih, setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel terbagi menjadi dua, begitu ya. Ini pelan-pelan kan, supaya kita paham dulu, begitu ya. Setelah Raja Salomo mangkat, begitu atau meninggal, kerajaan Israel terpecah, terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara itu adalah Samaria, ya. Sedangkan kerajaan Israel Selatan itu adalah Yerusalem, gitu ya. Diingat ya. Nanti kalau bisa kakak dicatat ulangan berikutnya dinaikkan ini. Begitu ya. Diulang lagi. Kerajaan utara Israel Utara yaitu Samaria dan kerajaan Israel Selatan yaitu Yerusalem. Begitu ya. Nah, kita main tahun-tahun dulu. Sedikit saja ini sejarah toh. Kan anak-anak SMP SMA belajar sejarah. Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara yaitu Samaria direbut oleh kerajaan Asyur, gitu ya. Dan banyak rakyat Israel atau orang-orang Israel yang ditawan. Nah, kemudian kerajaan Asyur dikalahkan oleh kerajaan Babel, begitu ya. Ternyata kerajaan Babel ini tidak hanya menguasai Asyur, mereka juga menguasai kerajaan Israel Selatan, yaitu Yerusalem, gitu ya, paham ya? Sehingga rakyat Israel Utara, kerajaan Utara dan Selatan dibawa ke Babel, begitu, ya kan? Ditawan di Babel selama 70 tahun, begitu ya, mereka ada di sana. Apakah Allah tidak menolong mereka? Enggak. Karena inilah nubuatan Allah. Kenapa Israel tidak ditolong Allah pada saat Asyur dan Babel menyerang mereka? Ini akibat dari dosa-dosa yang dilakukan umat Israel terhadap Allah, gitu ya. Jadi jangan bertanya Tante Mary, kan Israel adalah umat pilihan Allah. Kenapa ketika Asyur dan Babel menyerang Israel, Allah tidak membela? Bukan, ini adalah cara Allah untuk mendidik, untuk menghukum Israel karena mereka berbuat dosa. Ternyata Allah punya rencana yang indah, anak-anak terkasih. Nah, ketika mereka dibuang di Babel sekitar tahun 577,
sampai 586 sebelum Masehi. Ini ya gambarnya Tante Mary kasih ya. Persia, bukan. Ini yang kedua. Yang pertama itu ini yang kedua, gambar kedua ya. Nah, ketika tahun 539 sebelum Masehi, bangsa Babel dikalahkan oleh Persia. Gitu ya. Nah, kemudian dikalahkan oleh Persia. Pada zaman pemerintahan Raja Persia yaitu Kores mengizinkan sebahagian gitu ya, sebahagian umat Israel, orang-orang Israel pulang ke Yerusalem. Gitu ya. Nah, itu di zaman pemerintahan Raja Kores, seorang yang tidak mengenal Allah tetapi diberikan hati yang luar biasa begitu. Sebahagiannya pulang begitu, termasuk pemimpinnya yaitu Ezra dan Zerubabel. Ezra itu gelombang pertama yang diizinkan pulang ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem. Begitu juga dengan Ezra. Tapi Tante Mary tidak membahas itu karena kita fokus kepada Nehemia, begitu ya. Lalu kemudian Nehemia, gitu ya. Pada zaman Nehemia itu rajanya sudah diganti, namanya Raja Artasasta, begitu ya. Nah, kita lihat siapa itu Nehemia, gitu ya. Sebentar. Nah, ini dia. Sudah ada gambarnya, Nak ya? Sudah. Oke. Nehemia punya jabatan yang tinggi, begitu ya. Dia punya jabatan yang tinggi di kerajaan Persia dalam pemerintahan Raja Artasasta. Dia punya pekerjaan adalah juru minum, begitu. Jadi sebelum raja minum, begitu, maka Nehemia harus mencicipi minumannya, makanannya, begitu. Ini sesuatu yang penting. Jangan sampai ada racun, begitu ya, untuk raja. Nah, kalau zaman sekarang dibilang ini apa? Nehemia ini pas pampresnya presiden, ring satunya begitu ya, ring satunya. Barangkali ada adik-adik yang papanya kerja sebagai pas pampres begitu. Jadi sebelum terjadi sesuatu dia dulu yang harus mencicipinya begitu. Dia bekerja luar biasa. Adik-adik, Tante Mary mau ngangkat dulu Nehemia ini, lihat punya jabatan yang baik di kerajaan yang besar. Pasti gajinya tinggi, toh begitu kan? Tetapi ketika seorang saudaranya datang, itu baca di Nehemia pasal pertama nanti ya. Ketika saudaranya datang dan menceritakan apa yang terjadi di Yerusalem, begitu ya. Oh, di Yerusalem itu orang-orangnya sedih. Kita baca dulu deh supaya tahu begitu ya. Di pasal mana itu ada seorang, sebentar. Ketika dia mendengarkan cerita dari seorang saudaranya mengenai Yerusalem, bahwa mereka sangat menderita, hatinya sedih begitu. Di pasal yang kedua adik-adik boleh baca. Dia sedih sekali. Ketika raja melihat dia sedih, raja bertanya ada apa dan dia menceritakan. Lalu dia bilang apa? Dia minta izin kepada raja untuk dia kembali ke Yerusalem. Coba adik-adik perhatikan. Sekali lagi punya jabatan tinggi, gaji besar, ya kedudukan terhormat. Tapi itu tidak membuat Nehemia bahagia. Ketika dia mendengarkan saudara-saudara sebangsanya mengalami penderitaan di Yerusalem. Dia minta izin untuk pulang. Dikasih. Malahan ketika Nehemia mau ke Yerusalem, raja kasih satu jabatan untuk dia menjadi gubernur. Itu dia. Nanti dibaca ya. Lalu tidak hanya itu, raja-raja atau pembesar-pembesar yang ada di sekitar Persia, yang daerah yang harus dilalui oleh Nehemia, itu diberikan surat, diperintahkan oleh raja
untuk membuka jalan. Nah, pada saat itu adik-adik tidak sembarangan orang. Apalagi Nehemia sebagai seorang pembesar. Ketika dia masuk ke sana, kerajaan-kerajaan di sekitar Persia akan menjaga jangan sampai Nehemia datang untuk membawa sesuatu peperangan begitu ya, menyampaikan peperangan. Sehingga sebelum Nehemia berangkat ke Yerusalem, Raja Artasasta memerintahkan kerajaan-kerajaan kecil atau daerah-daerah di sekitarnya, mereka harus membuka jalan untuk Nehemia sampai ke Yerusalem. Tidak hanya itu, diperintahkan juga supaya daerah-daerah di sekitarnya atau wilayah-wilayah di sekitarnya, pemimpin-pemimpin di sana mempersiapkan kayu-kayu, pohon-pohon kayu-kayu yang akan dibutuhkan oleh Nehemia. Luar biasa sekali. Nah, sesampai di sana, Nehemia mulai bangun. Kalau adik-adik baca seterusnya, pembangunan tembok Yerusalem itu berlangsung hanya 52 hari. Itu ya. Nah, hanya 52 hari. Luar biasa ya, tembok yang begitu besar. Kita lihat lagi. Ini dia. Nah, ada kan? Sudah ya? Nah, dia bangun di sini. Singkatnya Tante Mary jelaskan. Dia bangun selama 52 hari. Nah, adik-adik sudah berpikir, hanya 50 hari tembok yang besar itu tidak mungkin Yeremia melakukannya sendiri, bukan? Dia harus melibatkan orang-orang. Begitu. Adik-adik tadi Kakak Niken sudah baca, adik-adik juga sudah baca, banyak orang yang dilibatkan dalam membangun tembok Yerusalem, begitu. Nah, mungkin agak sedikit menyimpang dikit. Adik-adik bertanya lagi, Tante Mary, kenapa harus tembok yang dibangun? Kenapa tidak bait Allah? Kan bait Allah juga hancur. Kenapa harus tembok? Tembok Yerusalem merupakan sesuatu yang penting juga bagi umat Israel. Tembok itu kalau hancur, adik-adik ya, kayak kita kalau pagar rumah nggak ada, maka bisa saja orang masuk dengan leluasa, kan begitu ya? Coba kalau adik-adik buka pagar, tiba-tiba ada kucing lah masuk, begitu ya? Tiba-tiba ada apa saja masuk, atau orang-orang yang ingin berbuat jahat masuk. Nah, Nehemia membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh, hancur itu untuk menjadi palang begitu, menutupi daerah atau lingkungan yang ada di dalamnya. Jadi tembok itu sangat penting oleh umat Israel, sehingga itu yang dibangun oleh Nehemia. Dan sekali lagi dia bekerja bersama-sama dengan begitu banyak orang. Dia melibatkan orang banyak untuk membangun tembok Yerusalem. Itulah yang dinamakan gotong royong. Sekalipun dia punya jabatan, tapi dia melibatkan orang. Dan Nehemia mendengar masukan-masukan yang luar biasa. Kita nggak bahas itu, tapi kita bahas tentang gotong royong. Nah, kalau begitu, cerita ini mau buat kita apa? Ini dia. Kondisi Yerusalem pada masa Nehemia. Sudah jadi nih ya. Ini sudah jadi. Nah, temboknya, tembok Yerusalem yang tadi gambarnya runtuh, sekarang sudah jadi. Ya, yang sudah pernah ke Yerusalem pasti tahu. Dan yang belum banyak berdoa, banyak belajar, nabung supaya besok-besok bisa ke Yerusalem. Lihat, gambarnya kan sama begitu ya. Nah, kalau begitu, Tante Mary, apa yang mau kita pelajari dari cerita Nehemia ini yang begitu buat Tante Mary begitu indah, ya, begitu indah sekali. Dia membangun satu kota. Adik-adik dan kakak layan yang kekasih, bulan Juni, sebagai bagian dari gereja GPIB, bulan Juni ini adalah bulan Pelkes. Apa itu Pelkes? Bulan pelayanan dan kesaksian. Mulai dari tanggal 1 sampai 30 Juni itu adalah bulan Pelkes bagi warga GPIB.
bulan pelayanan dan kesaksian. Lalu aktivitas gotong royong yang bagaimana yang dapat dilakukan supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan lewat kegotong royongan itu. Ya, yang pertama dalam keluarga misalnya, kita dapat melakukan kerjasama untuk memuliakan nama Tuhan. Misalnya di hari Minggu, adik-adik sudah tahu, apalagi mulai minggu ini anugerah tidak beribadah secara tatap muka bagi orang-orang dewasa, ada di rumah karena pandemi yang cukup tinggi. Nah, misalnya tadi pagi ketika mama papa mau beribadah hari Minggu di rumah, harus bekerja dulu mempersiapkan mama, ada nggak yang bantu orang tuanya? Kan begitu, ini dalam keluarga. Ya kan, yang biasanya harus mamanya rapiin tempat tidur, yang harus mamanya ngepel, ada nggak adik-adik bantu? Oh iya ya, hari ini mama papa nggak ke gereja, harus beribadah di rumah. Mama papa ibadahnya jam 9 karena anugerah hanya 1 kali. Kalau mama papa harus bekerja sendiri, maka pasti terlambat beribadah. Saya sebagai anak Tuhan, saya juga harus bekerja sama untuk membantu orang tua saya. Sederhana, membersihkan tempat tidur, begitu ya, atau nyapu dan sebagainya. Itu kita sudah memuliakan nama Tuhan, bekerja sama. Ketiga, kemarin ada adik kita yang ulangan SDK, SMP, kita sudah SMA, kita bantu nggak? Bukan bantu jawab, tetapi bantu untuk kalau matematika, oh dek caranya ini dek, rumusnya ini dek. Ada nggak? Itu kerjasama, begitu ya. Kita saling menolong, saling menggotong royong, begitu ya. Ketiga, orang tua kita sakit misalnya, kita bantu nggak? Atau saya kan anak laki, saya kan ini, ngapa itu kan urusan kakak saya, enggak juga, begitu. Kita saling menolong dan sebagainya. Itu dalam keluarga, hal-hal yang kecil, tetapi dia punya arti yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kegotong royongan aktivitas apa yang kita dapat memuliakan nama Tuhan, misalnya di gereja, gitu ya. Kalau sekarang kan anak-anak PA dan Teruna maaf tanda kutip dilarang dulu ke gereja, begitu ya, yang kemarin-kemarin juga beribadah dari rumah. Tapi apa yang kita lakukan misalnya? Doa Tante, ya itu umum. Ketika Tante Mary merenungkan ini, Tante Mary teringat nggak tahu ya zamannya Kak Seli atau Kak Niken waktu dalam rangka HUT PT itu buat apa? Tempat sampah, begitu ya. Saya nggak tahu zamannya PT-nya Kak Seli atau Kak Niken gitu ya. Tante Mary ingat waktu itu. Kita 1 tahun Tante Mary, aku Ya? sama Niken. Aku sama Niken 1 tahun kita, maksudnya satu. Iya, nggak tahu. Kayaknya pernah sih Tante. Iya, di zamannya kakak ya. Ya. Yang buat tempat sampah ya. Betul. Iya. Nah, bisa saja Kak Seli, Kak Niken, atau kakak-kakak layan yang lain bisa. Ketiga nanti lihat, di kita itu kalau Tante Mary perhatikan tempat sampah itu cuma 2 yang ada gitu. Bisa saja adik-adik gitu ya. Misalnya di Efesus misalnya ada berapa sih adik-adik terunanya? Ada 6 orang Kak. Oh, masih bisa. Bukan sekarang ya. Nah, ya nanti kalau pandeminya sudah mulai menurun. Oh, di Efesus ada 6 anak teruna atau 7 anak teruna. Daur ulang buat. Dibawa ke pemimpinan Kak Iken misalnya. Di Filipi ada berapa anak teruna? Di Galatia, di Kolose ada berapa? Digabung kita bikin tempat sampah. Kita kasih, taruh di gereja. Hal-hal yang kecil, tapi ketika kita bekerja sama, di sanalah nama Tuhan dimuliakan. Begitu, hal-hal yang kecil saja, begitu. Lalu di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kita, ketika ada kerja bakti, membersihkan selokan dan sebagainya, ayo kita bantu juga masyarakat di sekitar kita. Nah, adik-adik yang lebih luas lagi. Sekarang pandeminya semakin tinggi ya, Nak ya. Semakin banyak sekali orang yang terpapar. Apa yang kita lakukan sebagai anak teruna milik Tuhan?
di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, di lingkungan sebagai anak Kristen, di tengah-tengah bangsa kita. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Waktu Tante Mary ingat, waktu Tante Mary bawa renungan untuk ibadah Paskah Teruna, Tante Mary bilang begini, bolehkah kita menabung sedikit-sedikit? Gitu ya. Lalu bersama dengan kakak-kakak layang, mungkin satu anak bisa bawa 2 super mie misalnya ya. Satu anak bisa bawa sekaleng susu. Ketika kita bersama, maka itu akan menjadi banyak. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu ya, kita kumpul, lalu kita mulai bagi kepada saudara-saudara kita yang saat ini dalam kondisi pandemi, tidak punya pekerjaan, mereka susah, teman-teman kita, mungkin orang tuanya masih dirumahkan, atau dan sebagainya, kita mungkin bisa bantu mereka. Sedikit, tapi berarti. Di luar daripada kita berdoa, di luar daripada kita memohon Tuhan supaya melepaskan kita dari pandemi ini. Nah, perlahan-lahan itulah arti kebersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bagian dari anak bangsa, kita melakukan apa yang aturan yang pemerintah sampaikan kepada kita. Ketika adik-adik keluar, pakailah masker, gitu ya. Ketika dari rumah, cucilah, dari luar masuk rumah, cucilah tangan. Lakukan protokol kesehatan. Jangan ikut-ikutan orang di luar. Wah, pandemi ini nggak ada, bohong dan sebagainya. Nggak usah. Tapi lakukan apa? Tuhan bilang ketika kita mau terlepas, ikutin, dengar suara Tuhan. Suara Tuhan, perintah Tuhan itulah yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita. Begitu ya. Aturan-aturan itu sudah ada. Nah, lakukan dengan baik. Jaga protokol kesehatan. Jaga kesehatan kita. Pakai masker. Masker itu kita menjaga diri kita, tetapi juga kita menjaga orang lain. Kalau adik-adik kan sekarang ini sekolahnya dari rumah. Misalnya pagi-pagi teman sudah naik sepeda. Nah, ini maaf, ini yang biasanya yang anak-anak Tante Mary yang cowok-cowok nih ya, naik sepeda misalnya. Nah, Tante Mary panggil aja anaknya, Joshua, ayo yuk kita naik sepeda yuk, jalan pagi begitu ya. Dia temannya nggak pakai masker. Ayo ingat orang tuanya ada di rumah kan. Bisa jadi papanya ada penyakit bawaan, bisa jadi mamanya ada penyakit bawaan. Sayangi orang tua kita, begitu ya. Dengan halus. Sorry bro, Tante Mary, sorry bro. Gue istirahat dulu ya, gue di rumah dulu, gue capek gitu kan. Gitu. Bro, sorry pakai masker. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain toh. Nah, itu anak-anak Tuhan yang mau bergotong royong, yang mau bekerja sama untuk mencegah pandemi ini lebih luas lagi ya. Pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kembali lagi. Iya, terima kasih Tante Mary untuk firman-nya. Sama-sama Kakak. Ya, semoga firman yang boleh kita sama-sama dengarkan tadi dan belajar bersama-sama bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Kristus, dan semoga dalam setiap keseharian kita boleh menjadi berkat dan boleh sama-sama saling bergotong royong dan membantu satu sama lain. Ya, kita akan merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 345, baitnya yang pertama dan ketiga, Allah Sumber Rahmat. Saling menopang dan saling memberi.
Iya, kita masuk ke dalam doa syafaat. Untuk adik-adik yang tadi ditunjuk untuk bertugas, yang pertama ada bangsa dan negara, ada Eci. Lalu gereja dan pelayanan ada Alexa. Orang sakit dan menderita, kakak minta bantuannya Reksi. Dan yang terakhir, orang tua dan studi, kakak minta kesediaannya dari Samuel. Nanti ditutup, boleh ditutup sama Tante Mary ya, Tante Mer? Oke. Untuk adik-adik yang lain, atau kakak-kakak lain, ada yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan adik-adik? Ada, Kak. Iya. Apa tuh? Besok pengumuman PPDB SMA. Pengumuman PPDB. SMA. Iya, oke. Itu dari Grace ya? Iya, Kak. Oke. Oke, itu nanti bisa di-note. Ada lagi? Maaf, Kak, diakhiri doa Bapa kami ya, Kak? Iya, betul, Tante Mary. Doksologi ada ya? Kita nyanyi sendiri, Tante. Oke. Nanti. Ya. Tante Mary. Ya, ya. Oke, nggak ada lagi? Baik. Urutannya sudah tahu ya, dari yang bangsa negara, gereja dan pelayanan, bangsa dan negara, orang sakit dan menderita, baru orang tua dan studi, nanti ditutup sama Tante Mary, sekaligus kita doa Bapa Kami dan doksologi. Silakan untuk yang bertugas. Ya, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini Engkau sudah menyertai ibadah bakat taruna kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk bergotong royong, bekerja sama, dan dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami ingin berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia ini, agar Engkau selalu memberkati para presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan kami rakyatnya untuk dapat menjadi negara yang lebih baik, maju, dan makmur ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya pandemi corona ini bisa Engkau jamah negara kami agar terhilangkan pandemi, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Anugerah, berkatilah pendeta, majelis, dan pelayan-pelayan gereja ini, supaya dapat melayani gereja ini dengan baik. Dan juga supaya gereja kami dapat segera dibuka kembali. Terima kasih. Kalau kami Bapa di dalam surga, pada saat ini kami ingin berdoa untuk orang tua, orang sakit dan menderita, berkata orang-orang sakit yang di rumah maupun rumah sakit. Berkatlah obat-obatan yang mereka minum agar mereka cepat sembuh dan beraktivitas seperti semula. Dan berkata juga untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, Bapak, sembuhkanlah mereka dan agar bisa berkumpul beribadah Zoom meeting minggu hari ini ya Tuhan. Dan buat juga orang-orang yang menderita, buatlah orang yang terkena bencana alam, semoga Kau beri mereka pengharapan untuk agar mereka terus semangat untuk bisa melewati masa-masa yang mereka sedang alami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami, Tuhan, berkati orang tua kami supaya sehat selalu dan berkati di pekerjaan Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk studi kami, Tuhan, berkati supaya rapot kami bagus dan berkati selama kami liburan, dan berkati yang naik ke jenjang SMA supaya Engkau menyertai mereka dan mendapat SMA yang terbaik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami berterima kasih Tuhan kalau kami khususnya anak-anak kelas 9 boleh menyelesaikan studi kami di tingkat SMP. Dan kami boleh menyelesaikan ujian dengan baik, kami boleh memperoleh hasil yang baik. Dan dalam tuntunan Tuhan, sebahagian dari kami sudah mendaftarkan diri di SMA negeri dan swasta,
baik lewat melalui jalur prestasi. Kalau Tuhan berkenan, besok kami akan mendengarkan Tuhan hasil daripada yang sudah kami daftarkan, yaitu PPDB. Tuhan Yesus, kami sudah berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan berkenan kami masuk di SMA negeri, biarlah Tuhan saja yang menjawab setiap kerinduan kami. Kami tidak mau menyombongkan diri kami ketika Tuhan mengizinkan kami masuk di SMA negeri lewat jalur prestasi. Kami tidak mau menyombongkan diri kami, Tuhan, tetapi kami mau memuliakan nama Tuhan lewat prestasi-prestasi yang Tuhan berikan bagi kami. Entahkah itu lewat piagam atau sertifikat, entahkah itu lewat raport yang kami peroleh dari prestasi kami, biarlah itu kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kami ada di sekolah-sekolah SMA yang baru, maka disitulah Tuhan mau kami anak-anak-Mu berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk ulangan akhir semester yang boleh kami lakukan, baik di kelas 7, 8, 10, dan 11, serta 12. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami akan menerima hasilnya pada tanggal 25 atau 26 saat pembagian raport. Sekali lagi Tuhan, kami tidak mau sombong dan membanggakan siapa kami Tuhan ketika kami memperoleh prestasi yang baik. Kami melakukannya ketika kami memperoleh itu, kami tahu Tuhan Yesus yang campur tangan bagi kami. Dan ketika kami memperoleh hasil-hasil yang baik, kami mau kembalikan itu untuk Tuhan. Sebab Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Persiapkanlah kami semua untuk masuk di sekolah yang baru, kelas yang baru. Kami mungkin bertemu dengan teman-teman kami yang baru, Tuhan. Kami tidak tahu kapan kami harus bertatap muka, tetapi kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terindah bagi kami. Karena itu Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak-anak teruna milik Tuhan, khususnya yang ada di jemaat GPIB Anugerah. Diberkatilah anak-anak ini Tuhan. Masa remaja mereka adalah masa mereka untuk memuliakan Tuhan. Tuhan jaga dari hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Pergaulan mereka Tuhan jaga. Teman-teman mereka Tuhan berikan teman-teman yang baik. Sekalipun mungkin ada teman-teman kami yang berperilaku tidak baik. Tuhan ajar kami untuk terus menjadi alat berkat Tuhan bagi mereka. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan jaga pelihara anak-anak kami ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa bagi mereka. Dan pada saatnya ketika mereka sekolah bertatap muka, Tuhan juga akan jaga dari segala bentuk virus apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu menyerahkan kakak-kakak layan. Terima kasih Tuhan boleh menghadirkan mereka untuk anak-anak kami. Diberkatilah segala pekerjaan, usaha, studi mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan, Tuhan Engkau berkenan memberkati. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan kami Tuhan, Kak Andre, Kak Michael, Kak Sally, juga Kak Tri. Tuhan, kami rindu untuk minggu-minggu yang akan datang, keempat kakak kekasih kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan bersama dengan kami. Kalau mereka kurang sehat, Tuhan berkati. Kalau mereka sibuk dalam pekerjaan, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan di siang hari ini. Biarlah segala puji syukur kami persembahkan kepadamu. Ini doa kami, ini syukur kami. Yang kami naikkan bukan dengan nama lain, tapi dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Terima kasih untuk adik-adik yang boleh bertugas, membawakan doa syafaat, juga Tante Mary sebagai penutup doa syafaat. Kita akan masuk dalam persembahan adik-adik. Seperti biasa, persembahan boleh adik-adik titipkan ke orang tua adik-adik, lalu bisa masukkan ke dalam amplop, nanti tinggal ditulis persembahan IHMPT hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Kita akan memberikan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung KSA 433, baiknya yang pertama dan kedua, Aku Suka Membagi. Tuhan memberkati persembahan adik-adik dan teman-teman sekalian. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Dan kepada Tuhanku ku beri persembahan, paling kiri tata apalah ku yang kanan. Mari adik-adik kita berdiri, kita bawa persembahan kita ke dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus ketika kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu di siang hari ini, Engkau juga boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang boleh kami berikan di siang hari ini boleh membantu untuk penguatan kegiatan pelayanan di GPIB Jemaat Anugerah Bekasi, agar kiranya semua kegiatan pelayanan yang sudah dirancang dan direncanakan Tuhan selama 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan itu boleh berjalan dengan baik. Berkati juga untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar kiranya boleh diberikan hikmat, sehingga persembahan boleh digunakan dengan sebaik mungkin. Dan berkati juga untuk orang-orang dan adik-adik kami yang sudah memberikan persembahan, Engkau berikan mereka berkat, dan selalu Engkau berikan kesehatan, dan selalu menyertai mereka. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kembali duduk. Selanjutnya ada warta P. Iya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak. Ya, puji Tuhan semakin minggu semakin rame ya. Minggu depan diajak teman-temannya biar makin bertambah lagi jumlah kita yang beribadah IHMPT setiap minggunya. Ya. Saya selaku kakak layan mengucapkan terima kasih banyak pada Tante Mary Monolimai atas kesediaannya membawakan firman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Tante Mary. Untuk adik-adik jangan lupa presensi nanti di akhir ibadah untuk catatan kakak layan dan akan dijadikan pertimbangan untuk penilaian. Tuh, kemudian info selanjutnya, kakak-kakak sudah memberikan nilai di grup ya adik-adik. Semuanya sudah pada dapat ya. Kalau ada yang masih membutuhkan dan kemarin ketinggalan, boleh chat Kaniken atau Kak Seli. Nanti ada ujian menyusul mungkin. Gitu. Kalau dari kakak itu saja, dari Kak Seli ada pengumuman Kak Seli? Iya, udah cukup itu aja. Terima kasih untuk adik-adik yang mau ikut pelayanan dan mengikuti ibadah ini.
Terima kasih juga untuk Tante Mary selaku pelayan firman. Terima kasih juga untuk Aniken selaku admin Zoom. Tuhan memberkati pelayanan kita di minggu siang hari ini. Oke, kita masuk dalam pengutusan. Tante Mary boleh kami persilahkan. Ya, adik-adik yang kekasih, sebelum kita beraktivitas di hari ini, begitu ya, bersukacita bersama orang tua, kakak adik kita di rumah, mari kita berdiri bersama dan kita mau memuliakan Tuhan dari Kidung Keesaan 422, bait 1 dan 2. Yesus berpesan dalam nama-Nya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Sebelum doa penutup, Bapa terima kasih diingatkan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah persekutuan teruna yang boleh berlangsung siang hari ini. Seluruh rangkaian ibadah boleh berjalan dengan baik semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan anak-anak kekasih, kakak-kakak layan, dan kehidupan persekutuan kami. Kiranya Tuhan berkati, bukan saja hari ini, tetapi esok dan seterusnya. Berkat dan kasih Allah melimpah bagi kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, jangan live dulu adik-adik. Kita seperti biasa foto dulu ya. Ayo dinyalakan kameranya semua. Bintatar, Grace bisa nyalain kamera? Nah. Halo Grace. Lagi ini ya. Mungkin udah nggak apa. Ya, mari adik-adik. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Tunggu. Sebentar. Desain dulu. Bentar ya. Ya udah, nanti kakak send ya di grup. Oke, terima kasih Kak Niken, terima kasih adik-adik. Terima kasih, Kak. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Terima kasih Tante Mary. Sama-sama. Bye-bye. Happy Sunday. God bless you all. Sunday ya. Yesus memberkati.
Rekaman. Kenapa? Rekaman, masih di record.